siang makan nasi, kalau malam mimik cucu. Kelompok 1 kembali lagi. Annyeong kawan-kawanku. Eits, tunggu. Ada satu lagi nih yang kurang. Apa tuh? Mergoi aji scroll IG-nya. cakep. Materi hari ini bukti audit dan pendukungnya. Hai everyone, kembali lagi nih sama aku Mirna Yulianingsih. Di sini aku akan menjelaskan tentang bukti audit. Sebelum kita mengetahui pengertian dari bukti audit, kita harus pahami dulu nih apa sih pengertian dari bukti. Bukti adalah sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata, sesuatu yang dipakai sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat yang diperlakukan untuk penyidikan perkara pidana. Nah, itu tadi pengertian dari bukti. Kalau misalkan pengertian dari bukti audit itu apa sih? Pengertian dari bukti audit dikemukakan oleh Arens, Elder, dan Bresley tahun 2008. Mereka mendefinisikan bukti audit sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, teman-teman, ini yang harus kita ketahui nih. Dalam konteks audit, auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi bukti untuk mendukung hasil audit. Hal ini berarti bahwa 1. Auditor harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Yang kedua, bukti audit harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit dan penyusunan rekomendasi yang terdiri dari bukti yang cukup diartikan sebagai faktual, layak, dan meyakinkan. Bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat diandalkan dan diperoleh melalui teknik audit yang tepat. Bukti yang relevan adalah bukti yang mendukung temuan-temuan audit dan rekomendasi serta konsisten dengan sasaran audit. Bukti yang bermanfaat adalah bukti yang dapat membantu dalam upaya mencapai tujuan. Dan yang ketiga, prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit harus diseleksi lebih lanjut, dapat dipraktikkan dan diperluas atau diubah bila situasi memungkinkan. Yang keempat yaitu, guna memelihara objektivitasnya dan untuk mencapai sasaran audit, pengumpulan, penganalisisan, interpretasi, dan pendokumentasian bukti audit harus diawasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kertas kerja audit harus disiapkan dan direview guna mendokumentasikan bukti audit yang didapatkan. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Heni Amanda Putri. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan melanjutkan penyampaian dari rekan sebelumnya. Masih membahas mengenai bukti audit nih. Apa aja sih yang termasuk bukti audit? Jadi, bukti audit meliputi yang pertama, catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan. Contohnya, cek dan bukti elektronik hasil transfer, faktur, kontrak, buku besar dan buku pembantu, dan contoh lainnya. Yang kedua, yaitu informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan. Contohnya yaitu waktu pertemuan, konfirmasi dari pihak ketiga, laporan para analisis, manual pengendalian internal, dan contoh lainnya. Nah teman-teman, bukti audit tersebut dikumpulkan dan diverifikasi melalui suatu teknik pengumpulan dan pengujian yang umumnya disebut dengan prosedur audit. Bukti audit yang telah diperoleh beserta cara atau teknik atau prosedur audit yang ditempuhnya dihimpun dalam kertas kerja audit. Oke, lanjut kita akan membahas mengenai transaksi dan bukti transaksi. Ada yang tahu nggak sih apa itu transaksi? Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, di mana data atau bukti atau dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi sektor publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, maupun partai politik.
Di dalam organisasi sektor publik, seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya, transaksi terjadi dalam 3 jenis bentuk, yakni transaksi kas, kredit, dan barter. Yang pertama, kas. Kas dapat berarti uang tunai, di mana seluruh aktiva yang liquid bisa direduksi. Sedangkan transaksi kas adalah suatu transaksi di mana pertukaran dilakukan dengan segera. Kedua, yaitu kredit. Kredit dapat dimaknai sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu barter. Berdasarkan kamus ekonomi, istilah barter berarti pertukaran barang-barang atau jasa-jasa tanpa adanya pengeluaran uang. Pertukaran ini juga disebut dengan pertukaran in natura. Sekian pembahasan yang bisa aku sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan aku, Restu Ananda. Ya, ketemu lagi bersama saya Restu. Hehehe. Cus, langsung saja ke materi. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum transaksi. Transaksi antar pihak yang dilakukan oleh organisasi sektor publik diatur berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan atau aturan organisasi yang diberlakukan. Dasar hukum tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan, dan yang terakhir, peraturan terkait. Materi selanjutnya yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya. Yaps, di mana ada transaksi dan bukti transaksi, pasti ada pelaku dong. Siapa sih pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik? Pada dasarnya, pihak yang terlibat dalam transaksi adalah bendahara organisasi sektor publik, baik organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, dan partai politik dengan pihak penyedia jasa atau supplier. Berikut contoh pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik di organisasi pemerintah Indonesia. Bisa kalian lihat di sini ya. Selanjutnya, aku akan memberitahu syarat sah bukti keuangan publik, yaitu yang pertama, bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjual. Yang kedua, pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani atau diparaf dan dicap oleh penerima transaksi atau pimpinan organisasi. Yang ketiga, tertulis keterangan waktu terjadinya transaksi seperti tanggal, bulan, dan tahun. Yang keempat, tertulis barang atau jasa apa saja yang ditransaksikan. Yang kelima, tertulis jumlah uang yang ditransaksikan sesuai dengan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan. Dan yang terakhir, adanya materai pada jumlah transaksi tertentu. Misalnya transaksi di atas 1 juta, maka pada nota atau kwitansi ditempel materai 6.000. Budak kecil makan ikan sambil melihat macan tutul. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Kuratul. Annyeong, kembali lagi bersama aku Kuratul Ayuni. Kali ini aku datang dengan look dan materi yang berbeda, yaitu bukti audit dan pendukungnya. Adapun materi yang bakal aku sampaikan di video kali ini bisa kalian lihat di sini. Tara! Materi yang pertama yaitu mengenai teknik verifikasi bukti transaksi. Sebelum kita membahas lebih jauh seperti jarakku dan dia, kita harus tahu dulu nih, apa sih verifikasi itu? Verifikasi adalah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Jika kita lihat dari penjelasan tadi, terdapat hal yang perlu kita garis bawahi nih mengenai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Kalian pengen tahu nggak sih apa saja pedoman-pedoman dalam memverifikasi bukti transaksi dalam audit sektor publik?
Oke deh, Aktas tahu nih. Dilihat dari situs BPKP terkait dengan pedoman audit, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk melaksanakan salah satu fungsi pengawasan sebagai internal auditor adalah melakukan audit dan telah menghasilkan produk-produk yang menjadi pedoman untuk melakukan audit. Adapun gambaran-gambaran produk tersebut bisa teman-teman lihat di sini. Intip orang pacaran di tengah laut. Yuk, kita lanjut. Materi berikutnya yaitu mengenai tujuan verifikasi. Apa saja sih tujuan verifikasi itu? Terdapat 3 tujuan verifikasi, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Yang kedua, adanya kebenaran formal dan substantif serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan dan kas negara. Dan yang terakhir, mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satuan kerja. Setelah mengetahui tujuan, kita akan beralih nih ke ruang lingkup verifikasi yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek ketersediaan dana. Aspek yang kedua yaitu aspek ketepatan tujuan pengeluaran. Aspek yang ketiga yaitu aspek kebenaran pembebanan anggaran. Aspek yang keempat, aspek kebenaran tagihan. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam aspek tersebut harus diverifikasi nih dengan dilakukannya pelaksanaan verifikasi. Adapun pelaksanaan verifikasi tersebut berhubungan dengan aspek-aspek di atas, yaitu yang pertama, verifikasi ketersediaan dana. Yang kedua, verifikasi ketepatan tujuan. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan anggaran. Dan yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan. Yang terakhir, verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Menyesal lihat mantan di tempat parkir karena dia pakai baju abdi negara. Tidak terasa ini sudah materi terakhir, bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Materi terakhir yang aku sampaikan kali ini berkaitan dengan transaksi keuangan negara dan juga bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi keuangan negara merupakan segala kejadian-kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi suatu posisi keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dipahami sebagai dokumen yang diterbitkan oleh lembaga keuangan berwenang atas transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke deh, mungkin materi yang aku sampaikan berakhir di sini. Kalian jangan sampai rindu ya, karena rindu itu hanya milik Dilan dan Milea. Dah. Selanjutnya aku jelasin tentang data survei. Data survei berasal dari hasil penelitian survei. Dikutip dari Singarimbun 1995, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Di sini terdapat contoh bukti data survei, antara lain data Badan Pusat Statistik, data Susenas, data Podes, dan hasil survei masyarakat atau lembaga survei yang relevan. Selanjutnya, data dari laporan keuangan lembaga lain. Berikut adalah sumber data dari laporan keuangan lembaga lain, yaitu data dari perusahaan negara, data dari perusahaan swasta, data dari bank sentral, data dari bank umum lainnya, dan yang terakhir data dari bank swasta. Contoh verifikasi bukti transaksi. Dalam hal ini terdapat bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Dimulai dari pelaksanaan verifikasi. Yang pertama, verifikasi ketersediaan dana dengan mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Kedua, verifikasi ketepatan tujuan dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen dengan yang tercantum dalam DIPA. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan anggaran dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan DIPA. Yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan melalui pengecekan atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur pengadaan barang atau jasa dari dokumen pengeluaran. Yang terakhir, verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran melalui pengecekan kelengkapan dokumen bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya dalam SPP untuk penerbitan SPM maupun
kelengkapan pendukung SPM yang akan disampaikan ke KPPN untuk penerbitan SP2D dari KPPN. Selanjutnya ada hasil verifikasi. Yang pertama, nota pengembalian tanda bukti, bila mana terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Yang kedua, nota hasil verifikasi, bila mana Biro Keuangan mendapatkan temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, laporan hasil verifikasi. Laporan hasil verifikasi bulanan dibuat oleh Biro Keuangan dan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Karena kami orangnya baik, kami telah mengundang Blackpink untuk tampil di video kami. Langsung saja Blackpink shutdown. When we pull up, you know it's a shutdown. 간판에 문 잠궈 shutdown. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. Keep watching me shut it down. Kalau jalan menginjak bumi, Kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan.